Assalamualaikum Ibu Arfi. Waalaikumsalam Ibu Norma. Ya, kita berjumpa lagi dalam cerita-cerita kita yang pernah kita sudah janjian ya Bu. Iya, kan kemarin saya sudah chat sama Ibu. Oh iya, benar sekali. Kita cerita-cerita ini tidak lama ya, paling sekitar 10 sampai 15 menit. Apa yang mau Ibu ceritakan Iya, pada kesempatan ini? iya nih Bu, saya punya masalah ini sebetulnya dengan masalah di sekolah ya tentang Ya. siswa saya yang belum tahu membaca begitu. Hmm. Oh, berarti Ibu punya siswa yang sampai sekarang belum pintar membaca. Iya, Iya. benar. Padahal ini kan kita sudah di tingkat 4 ya, sudah kelas 4 begitu, tapi masih ada juga satu siswa itu yang belum tahu membaca dan itu merupakan hambatan bagi pembelajaran di kelas saya, terutama juga untuk si dia. Oh iya, kelas 4 memang seharusnya sudah pintar membaca ya? Iya. Mm-mm. Berarti dia sudah kelas 4. Memang sebenarnya hal yang sangat penting harus pintar membaca si anak kalau sudah kelas 4. Terus Ibu ingin dapat apa dari cerita-cerita kita ini? Iya nih Bu, saya pinginnya itu ada cara gitu ya. Jadi saya setelah perbincangan ini, saya itu dapat cara gimana biar ini anak setidaknya sudah tahu membaca meskipun dengan cara mengeja. Karena anak ini kan apa namanya memang betul-betul sama sekali tidak tahu membaca. Huruf kayaknya tahu tapi tidak tahu membaca dan saya ingin habis kita cerita-cerita ini saya menemukan caranya biar Oh saya iya. bisa membimbing anak ini untuk membaca begitu Ibu. Iya, berarti Ibu setelah kita cerita-cerita ini dapat solusi atau dari proses cerita-cerita kita ini Ibu mendapatkan solusinya agar bagaimana memperlakukan si anak ini atau bagaimana membimbingnya supaya anak ini bisa pintar membaca ya Bu. Iya benar begitu Bu. Hmm. Kalau begitu, menurut Ibu nih, apa yang dapat dilakukan supaya anak itu bisa membaca walaupun seperti yang Ibu bilang tadi bahwa walaupun mengeja dia sudah bisa. Mm-mm. Apa yang Oh, iya. Ibu bisa lakukan? Apa ya? Soalnya kalau saya pikir itu kan dia sudah melewati fase kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya yakin guru-gurunya itu sebetulnya selama ini sudah pernah mengajar dia membaca dan kemungkinan juga sudah apa namanya mengajarkan beberapa metode dan belum Hmm. berhasil. Saya kayaknya gimana ya kalau kalau membaca itu kan awalnya kita harus tahu dulu huruf ya. Iya. Jadi kayaknya itu saya mau tes dulu kayaknya ya, apakah anak ini betul-betul tidak tahu huruf sama sekali, atau memang sudah ada beberapa huruf yang dia tahu, kemudian dia kesulitan untuk menyambungnya. Hmm. Berarti kalau begitu Ibu yang Ibu dapat lakukan saat ini mengetes dia, begitu? Ya, mungkin saya akan melakukan seperti Ibu. Itu Ibu. Saya akan tes, saya akan bikin kartu huruf kayaknya ya, atau saya pinjam dari kelas 1 kan masih ada itu kartu-kartu huruf. Nanti saya mau tunjukkan ke dia, semua tes ini huruf apa begitu. Kalau dia ternyata dia mampu menyebutkan semua huruf, berarti saya tinggal membimbing dia untuk menyambung. Misalnya B dengan A, begitu dibacanya apa dan seterusnya. Oh iya, Begitu Ibu kalau ya? begitu berarti Ibu akan melakukan langkah pertama mengetes dia. Kemudian Hmm, setelah misalnya Ibu sudah tahu kalau sudah bisa menyambung huruf, Ibu akan lakukan langkah selanjutnya, begitu ya Bu? iya benar. Jadi kalau memang dia sudah tahu ya tinggal saya tambahkan huruf-huruf vokal di belakang huruf konsonan gitu ya supaya dia tahu membaca. Oh iya begitu. Oke, kalau dari pengamatan saya, Ibu ini sudah ada usaha untuk memacu anak ini supaya bisa atau tahu membaca. Selain itu, Bu, apa ada cara lain yang Ibu bisa lakukan supaya betul-betul nantinya anak ini melalui atau lewat Ibu, anak ini bisa
termotivasi untuk tahu barangkali dari mana ya, apa Cara lain ya. ada cara lain? Kalau cara lain kayaknya saya belum pernah coba sih, Bu. Cuma kayaknya saya terpikirkan, jadi terpikirkan dari obrolan kita ini, saya mau coba dengan apa namanya, pakai pendekatan dengan minatnya dia. Oh iya. Mungkin saya akan tanya-tanya karena apa namanya, saya juga sudah pernah nanya sih sama sepupunya, sama teman-teman dekatnya. Dia ini Mm-mm. gimana itu di rumah kok setiap ada PR kan nggak kerja. Namanya juga kan nggak bisa Iya. baca ya. Jadi kalau dikasih tugas itu Mm-mm. hampir semua tugasnya itu ya tidak dikerjakan. Misalnya pun ada dia kerjakan itu hasil dari kerja kelompok misalnya dan itu tinggal tinggal nyalin dari temannya begitu. Ya. Jadi kalau saya nanya-nanya katanya dia ini bahkan sebetulnya dia cukup aktif beraktivitas tapi di TikTok. Mm-mm. Padahal kita tahu Mm-mm. sendiri ya di TikTok itu kan juga ada tulisan-tulisan gitu. Ya. Nah, kok bisa gitu? Kok bisa dia itu sampai tertarik terus sampai sampai bahkan TikTokan juga. Itu kan kalau bikin Mm-mm. konten di TikTok jelas ada tulisan-tulisan yang harus kita tindis, kita pilih. Nah dia tahu kok di situ. Tapi kenapa kok kalau bacaan di buku itu kok kayaknya dia susah banget itu mau baca. Berarti sepertinya ibu ini sudah mendeteksi kesukaan anak ini. Barangkali dari kesukaan anak ini, apa ibu punya trik-trik supaya melalui kesukaannya ini, ibu bisa mendapatkan solusi atas masalah tadi ini. Iya ya. Kayaknya kalau dia memang sukanya gitu TikTokan, jelas tuh dia suka gadget. Mm-mm. Barangkali bisa saya mau pakai gadget juga untuk Mm-mm. mengajarkan dia membaca. Kan sekarang ini sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita unduh. Kayaknya itu saja deh saya mau unduhkan dia aplikasi di gadget. Mungkin kalau di sekolah saya bisa pinjamkan HP saya. Saya mau unduhkan dengan apa namanya aplikasi yang itu kayak permainan, tapi sebetulnya itu belajar membaca. Kayaknya itu lebih Iya. menarik deh, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Jadi, selain itu, Bu, tentunya kalau Ibu sudah tahu tadi kesukaannya, apakah Ibu mengetahui juga bahwa orang tuanya tahu keadaan anak ini bahwa sudah kelas 4, anaknya ternyata belum pintar membaca. Betul juga ya. Saya jadi kepikiran nih, Bu. Makasih ya. Jadi, iya, saya harusnya memang memanggil orang tuanya atau setidaknya kita berkomunikasi ya. Saya harus Mm-mm. ketemu langsung nih sama orang tuanya supaya saya bisa memberikan penjelasan atau pemahaman. Setidaknya kita bisa kerjasama lah ya. Saya di Hmm, sekolah sudah berusaha sedemikian rupa dan iya. itu terus berkelanjutan di rumah. Jadi kalau seperti itu ada kerjasama antara guru dengan orang tua, insya Allah Hmm. apa namanya usaha ini bisa berhasil dengan maksimal lah. Oh iya, Bu. Eh, Kira-kira, Bu, kalau kita kasih rentan pengetahuan membaca anak ini, menurut Ibu ini misalnya rentan dari 1 ke 10. Mm-mm. Posisi anak ini menurut Ibu dia di angka berapa? Kalau pada situasi atau posisi saat ini ya dengan pengetahuan dia saat ini yang memang belum pernah saya pernah dengar dia membaca, kayaknya dia masih di rentang 1 deh, Bu. Oh begitu, berarti Mm-mm. dia masih tertinggal ya, tertinggal sekali dari teman-temannya. Iya, Oke, dari benar. pertemuan kita ini, dari cerita-cerita kita ini, barangkali Ibu ingin tingkatkan levelnya. Kira-kira untuk Ibu mau ke level berapa dari hasil kita Hmm, cerita-cerita ini? setidaknya saya mau ini anak ke tingkat ke level 5 lah. Saya tidak butuh dia harus ke level 10 lancar membaca begitu, tidak. Hmm. Setidaknya dengan keadaannya dia sekarang, saya ingin dia itu tahulah membaca meskipun itu terbata-bata atau dengan cara mengeja ditambah-tambah hurufnya begitu. Itu sudah bersyukur banget lah saya. Oh iya, begitu ya. Berarti Ibu ini Hmm. punya kepedulian dengan siswanya atau dengan murid-muridnya. Kalau dari pengalaman Ibu,
anak itu tadi kan selain kesukaannya sudah ditahu, kira-kira anak ini maunya diperlakukan bagaimana ya Bu? Untuk mau supaya termotivasi belajar, untuk mau supaya belajarnya itu ini targetnya untuk bisa membaca. Kalau kemauannya sih saya belum pernah nanya Bu ya. Dia maunya kayak gimana? Cuma kalau keseharian ya, keseharian itu saya bimbing dia itu secara individu. Bagaimanapun juga dia tidak tahu baca. Jadi ketika ada Ya, tugas harus itu datang ke tempatnya dia. Saya bacakan, kemudian saya apa namanya? Saya pahamkan dia dengan bahasa-bahasa yang sederhana supaya dia paham. Dan iya, tapi kadang juga itu tidak berhasil karena kadang kan ada beberapa tugas itu yang harus tertulis gitu, ataupun kalaupun lisan itu juga, dan sudah pernah juga saya praktekkan ya. Saya menyadari bahwa ini anak tidak bisa nulis karena tidak tahu huruf tadi. Jadi saya nanyanya, saya kasih tugasnya lisan saja. Jadi kayak gini, ya udah kamu maju aja langsung sama ibu guru, kamu langsung langsung sampaikan sama ibu guru apa sih jawabannya. Nanti ibu guru yang bacakan soalnya. Tapi soalnya itu pun saya sederhanakan dengan kalimat saya sendiri. Nah, tapi tetap kayaknya dia iya. kesulitan juga mau ngomong lisan itu. Iya, tadi kan ya kalau saya dengar cerita ibu ini, berarti anak ini dari sekian teman-temannya di kelas, sisa dia yang belum pintar membaca, berarti Iya anak benar. ini kalau bisa berarti dia seakan sudah perlu diperlakukan khusus, seperti yang ibu bilang tadi ya. Iya, iya. Sudah diperlakukan khusus seperti ibu bilang tadi. Eh, Menurut Ibu, apa Ibu merasa dapat melakukan langkah-langkah semua langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi dari Eh, awal saya tadi Ibu akan sudah. coba, Bu ya. Saya akan Hmm, tetap berusaha, entah bagaimana nanti hasilnya. Yang jelas saya akan berusaha untuk pertama mungkin saya akan tes dulu. Dia itu pakai kartu huruf ya. Kemudian yang kedua hmm, saya akan coba pakai itu tadi, pakai gadget. Dan juga selain itu di kelas saya harus melakukan dia secara khusus. Saya bimbing secara individu. Nah, nanti iya, mungkin saya dari ketiga-tiganya itu saya akan apa namanya lihat yang mana yang hmm, lebih apa namanya lebih lebih mudah untuk digunakan dan itu lebih optimal hasilnya mungkin kayak gitu Ibu. iya, benar. Jadi menurut Ibu kan tadi sudah mengatakan beberapa langkah yang akan Ibu lakukan. Eh, Iya. Menurut Ibu yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Hmm, kalau dalam waktu dekat ini kayaknya itu tadi deh saya mau nanya ke dia. Dia itu sukanya sebetulnya belajarnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Dia suka Mhm, diperlukan kayak gimana? Mungkin besok saya bisa nih nanya ke dia. Nah, iya, kalau nanti saya sudah nanya ke dia, baru saya mau actionnya. Kalau memang dia suka ke gadget, ya saat itu juga semua akan undukkan itu iya. aplikasi untuk bermain, bermain sambil belajar gitu. Berarti yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, 2 itu saja. Apa tidak seperti Ibu bilang tadi mau, ketemu dengan orang tuanya? Itu juga pertimbangan juga sih. Jadi mungkin saat bersamaan Ibu ya, kan Mhm, besok ini jelas besok saya akan ketemu duluan sama si anak, ya kan? mhm, Jadi mungkin paginya saya sudah bisa nanya-nanya ke ini anak, dia maunya kayak mhm, gimana gaya belajarnya. Terus habis itu iya, nanti baru saya komunikasi melalui WA dulu sama orang tuanya. Kalau orang tuanya mhm, bersedia untuk ketemu langsung, ya saya ya. akan bertemu langsung dan bicara langsung sama orang tuanya. Iya, oh begitu ya, Bu. Baiklah, Bu, kita sudah sampai di penghujung sesi ini. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi pertemuan kita ini, Bu? Iya, alhamdulillah ya dengan kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Norma nih, saya jadi sekarang lebih lebih semangat mau ngajar ngajar nih Ya, anak. Jadi kayak tantangan ya, kayak tantangan. iya, Jadi besok ini sudah di pikiran saya sudah terlist ini ada daftar-daftar mhm. yang harus dilakukan besok ini. Jadi besok Ya, ini saya semangat ya, Bu. anak ya.
Ya, semangat ya. Jadi saya semangat ya. Makasih loh Bu Norma ya. Jadi saya Iya, besok ini harus ini ketemu ini anak, terus oke. ngomong masalah ini gaya belajarnya. Kemudian Mhm, juga nanti harus ketemu sama orang tuanya. iya. Ya, dan saya juga harus melakukan pembimbingan khusus yang perlukan dia secara khusus begitu. Iya, baik sekali, Bu. Berarti, betul-betul sudah, dapat. Kalau begitu kita ketemu lain, waktu ya, Bu. Kira-kira kapan menurut Iya, Ibu untuk bolehlah. kita janjian lagi? Eh, Seminggu kemudian Bu ya. Coba kalau seminggu kemudian saya mungkin sudah bisa tahu progresnya ini anak sampai di mana Mhm, gitu. Nanti kita ketemu lagi Bu ya. Kalau saya iya, misalnya dia misalnya ada yang masih berat, saya pikirkan boleh mhm. ya kita curhat-curhatan lagi. Iya. Saya penasaran juga dari level 1 tadi kira-kira 1 minggu kemudian itu dia sudah di level berapa kira-kira ya peningkatannya? Mudah-mudahan Oke ya, Bu. Bu, usahanya berhasil. Iya iya. Iya. Oke, barangkali, sampai di sini, Bu, ya. Sampai Iya ketemu di makasih Bu. minggu depan. Assalamualaikum, Ibu Baik. Aldi. Salam Bu Norma.